gigi bawahnya itu condongnya ke depan, gigi atasnya itu condongnya ke arah pipi gitu. Kalau orang lihat ya kegigit pipi apaan sih nggak sakit? Nah. Sakit coy. Nggak tahu aja digigit pipi kayak gimana. Digigit pipi gimana? Sakit. Halo, balik lagi dengan podcast Arza FM. Di sini kenalin dulu, nama aku Aulia. Aku sebagai moderator di sini atau moderator lah Atau host di sini. Oke, sekarang dan hari ini ya, kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Inayatur Rahman. Halo. Ya ini guys. Halo Sobat Arja, ketemu lagi nih. Ini kali kedua saya diundang atau tampil di podcast Arja FM. Oke, mungkin podcast hari ini agak panjang ya waktunya. Karena spasinya agak panjang. Oke. Ini pidato nih. Pidato. Dari apa nih, kita mau ngobrolin apa nih? Kita mulai aja, gimana Kak Ina kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari ya. Mbak Aulia sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Teman-teman di Loktabat sehat semua? Sehat. Di sini sehat. Pertemanannya? Sehat. Pertemanannya sehat. Harus sehat dong. Ya kalau di sana sehat juga. Sehat. Teman-teman sehat. Pertemanan sehat gitu ya. Tapi ada apa ya? Oh enggak, ada yang sehat banget maksudnya. Ada Iya. Oke. Tapi kayaknya hari ini kayak capek banget gitu mukanya. Emang kelihatan ya? Iya, kelihatan dari mata-matanya gitu, mata-mata banyak beban. Ya mau spill dikit ya, untuk hari ini nih lagi lumayan padat lah. Dari pagi tadi kan kita lagi ada perbaikan maintenance buat Arja Golop. Iya. Nah, cerita dikit nih. Arja Golop di tiap bulan itu nggak mesti ada maintenance ya, cuman tetap harus ada evaluasi terkait tools kerjanya, perlengkapan kerjanya. Itu kita bakal periksakan secara keseluruhan. Iya. Itu untuk Arja Golop. Jadi untuk bulan ini tadi agenda maintenance pemeriksaannya ada di hari ini. Jadi dari pagi tadi terus yang kita belanja kemarin ya hari ini tadi. Kemarin kan sempat ngerundingkan beberapa bahan yang mau dibelanjakan. Hari ini jadwal belanjanya jadi ketumpuk tuh. Maintenance, belanja bahan, terus siang ini tadi lanjut nih jaga di Arza Dental Office Golop gitu. Masya Allah ya, kepadatan orang sibuk ini. Kita doakan semoga nanti menjadi orang sibuk sesungguhnya. Oh amin. Amin. Yang penting sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Boleh, sini, mau bahas apa sih? temanya kita mau bahas perawatan odontektomi atau operasi gigi bungsu dari pandangan perawat nih. Nah, jadi Kak Inayatur Rahman ini sebagai perawat di Arza Dental Office ya. Iya. Iya, kita mau tanya dulu nih. Pertama-tama, Kak Ina udah pernah odontek belum nih? Wah, belum. Wah, belum. Belum. Aduh, gimana ini? Gigi bungsunya miring gak atau normal nih? Kalau dari hasil pemeriksaan ronsen dulu aku pernah tuh periksa gigi bungsu yang miring ada di sebelah kiri. Okay. Yang kanan tumbuhnya normal. Sekarang juga tumbuhnya udah kelihatan tuh mahkota giginya. Cuman yang kiri saking miringnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi nggak ada keluhan sakit ya? Sakit di bagian gigi bungsunya, ya. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Cuman bagian kepala aja mungkin kadang. Itu sudah seharusnya dicabut itu sebenarnya. Kira-kira mungkin ya. Kan gigi bungsu bisa menyebabkan ini sakit kepala juga kan? Benar. Sakit kepalanya itu sampai ubun-ubun katanya. Saya juga nggak tahu sih. Kalau ini agak-agak berat nih, terus menjalar ke pundak. Oh itu kayaknya ada yang tanggung jawab gitu. Itu kayaknya ada yang di sini ada yang duduk di sini enggak? Oke. Jadi itu sih. Nah, jadi yang sebelah kiri yang tumbuhnya miring dan belum dicabut. Kayaknya enggak. Kira-kira alasannya jadi menunda atau enggak mau cabut itu kenapa? Jadi
Kenapa jadi nggak dicabut ya? Iya. Karena sampai sejauh ini nggak ketemu problem yang timbul sih. Itu Oke. kayaknya yang jadi penyebab. Tapi kan sudah sampai sakit kepala ya? Sakit kepala sudah, cuman kita nggak bisa beda ini sakit kepala gara-gara gigi kah? Atau gara-gara beban? Karena mungkin ada kena hujan mungkin Oh bisa iya, jadi. Cuman mungkin setiap hari kena hujan ya. Oke. Kalau misalkan Ya. dari Kak Inayatur Rahman ditawarin, oh itu gigimu miring gitu, gigi bungsunya. Hari ini odontek gimana tuh? Kayaknya nggak dulu deh. Oh enggak dulu. Kenapa? Takut? Mungkin ada masih hari besok kan. Oh iya. Kalau hari besok ada, kenapa hari ini ya? Iya, ingat filosofi dokter Reja. Kalau masih bisa besok, kenapa harus hari ini? Ya nggak dok? Iya, kita masuk ke sudut pandang aja nih. Menurut Sudut pandang. Menurut Kak Ina ya, sebagai seorang perawat, odontek itu apa sih gitu? Terus untungnya apa sih gitu? Oh, oke. Jadi mau cerita dikit nih. Boleh. Odontek sendiri kan itu tindakan pencabutan buat gigi bungsu ya. Yang mana kalau udah berurusan sama bungsu ini agak sulit. Ya enggak sih? Apalagi sama sulung. Aduh. Semua dibuang. Sulung tuh biasanya tergantikan ya kan? Iya, benar. Kasihan sih sulung Iya. biasanya. Nah kalau untuk gigi bungsu sendiri, kalau dari sudut pandang saya sebagai perawat, harusnya gigi bungsu itu kalau memang bisa dan siap untuk dilakukan pencabutan dari si pemilik gigi bungsu, mendingan dicabut deh. Mendingan Gitu. dicabut ya. Itu paling bagusnya ya. Betul, ya itu nama prosedurnya tadi kan odontektomi itu. Jadi kalau bisa sebelum timbul masalah mending dicabut. Cuman kalau ditanya nih, emang di semua gigi bungsu nimbulin masalah ya Kak? Misalkan nih, Iya. ya nggak semua sih. Mungkin ada beberapa gigi bungsu yang tumbuhnya normal. Sampai sejauh ini masih baik-baik aja tuh, nggak punya masalah apa-apa. Iya, betul. Cuman kalau kembali lagi ke fungsinya, gigi bungsu ini nggak punya fungsi yang persentasenya besar ya dalam proses pengunyahan. Biasanya sih seperti itu. Itu berdasarkan penjelasan dari dokter-dokter biasanya seperti itu. Kalau dari sudut pandang saya terkait gigi bungsu, selagi si orang yang punya gigi bungsu mending cabut deh sebelum kena masalah, sebelum timbul masalah gitu. Artinya, Nah, jangan berurusan sama si bungsu. iya, artinya yang ngomong juga harus Ya, cabut. Oke, dari banyaknya prosedur odontektomi dari blade gitu, terus penjahitan, suturing ya. Itu bagi Kak Ina yang mana nih yang paling menakutkan? Kalau bagi aku kayaknya nggak ada sih. Nggak ada yang menakutkan Yang paling ya? menakutkan tuh bagian ketika durasinya pengerjaannya terlalu lama. Oke. Yang jadi timbul ketakutan, takutnya si pasien ketiduran. Itu aja sih. Kalau ketiduran nggak bisa mangap. Betul. Ya nggak? Iya. Tapi kalau menurut saya odontek itu nggak menakutkan sama sekali. Ucap si yang pernah odontek. Karena saya kan pernah odontek juga ya. Udah pernah? Udah pernah dong. Dua-duanya? Satu aja. Kan satu aja yang miring. Itu kenapa tuh? Bermasalah awalnya? Iya, itu kasusnya kan gigi bungsu kan ada atas bawah ya. Gigi bungsu ada atas bawah, kiri kanan. Terus di sebelah kanan ini giginya itu miring. Tapi miringnya tuh sekitar 35 derajat gitu. Jadi nggak yang 90 derajat. Nggak, cuman segini. Jadi kayak gini. Nah, masalahnya itu di mana? Masalahnya itu gigi atas sama gigi bawah itu
kegerus terus, jadi kegigit pipi gitu. Oh, karena miring ya. Dia Miring. miring ke bagian condong keluar Nah. gitu ya. Keluar ke bagian luar ke bagian pipi ya. Nah, iya, gigi Oh. bawahnya itu condongnya ke depan, gigi atasnya itu condongnya ke arah pipi gitu. Oh. Jadi kayak kegigit pipi sakit. Bentar. Ini kalau boleh mundur dikit, kita ngebahas odontektomi gigi bungsu buat yang bawah aja atau atas juga enggak sih? Mungkin yang bawah aja dulu ya. Oh, gitu. Tapi yang atas nanti bisa dibahas setelah ini. Yang atas kebetulan udah cabut satu aku. Oh gitu. Nah, Oh iya saya inget ingat. nggak? Nah. Yang gitu kan. Jadi mau cerita dikit, kenapa jadi waktu itu tuh pengen muntah? Sebelum tindakan pencabutan dimulai, biasanya kan ada kayak gel Iya. yang dioleskan ke bagian yang mau ditusuk jarum anestesi atau jarum obat bius. Iya. Gunanya dari gel itu tadi kan untuk memberi kesan kebas Iya. atau perasaan kebas di bagian yang mau disuntikan. Oke. Nah kebetulan rasanya nggak enak, pahit Pahit ya. banget. Oh jadi itu pengen muntah tuh karena anestesi gelnya, betul. bukan karena anestesi suntiknya ya? Bukan. Oh. Anestesi suntiknya nggak apa-apa. Oh anestesi gelnya. Nah, anestesi gelnya. Jadi ada kan gel biasanya warnanya kalau nggak ungu pink tuh. Pink, ya. Ada rasa anggur atau rasa strawberry kan ya. Nah, Kalau itu rasa yang pernah ada? rasa yang pernah ada sekarang masih ada loh orangnya. Oh, iya. Kalau saya sih nggak ada lagi. lanjut. Lanjut ya. Iya. Nah jadi itu waktu itu masih kenapa jadi pengen muntah itu salah satu gara-garanya ya. Karena rasanya juga nggak enak ternyata. Dikirain warnanya strawberry atau warna pink, rasanya memang benar strawberry tapi tahu-tahu pahit. Tahu-taunya Nah pahit waktu itu ya. cabutnya gigi yang atas pernah, kalau ditanya pernah cabut gigi bungsu bagian atas pernah. Itu kasusnya juga sama, dia condongnya ke pipi. Ke pipi ya. Betul, jadi Iya. gigit ke pipi terus, nggak pengen cium pipi, enggak. Oh, enggak. Iya, malah gigit pipi, agak Oke. sakit waktu itu. Itu masalahnya kenapa gitu? Jadi memutuskan untuk dicabut. Iya, itu gara-gara gigit pipi. Ada sakit kah atau gimana gigit pipi Sakit, aja? iya sakit ya. Kayak gigit pipi kan jadi apa ya, jadi sariawan. Nah, kan. iya bener. Ganggu banget. Betul. Kalau orang lihat ya kegigit pipi apaan sih nggak sakit? Nah. Sakit coy. Nggak tahu aja digigit pipi kayak gimana. Nah, digigit pipi gimana? Sakit. Al. Jadi gitu. Iya, sampai kemarin tuh juga bengkak ya di bagian gusinya. Sempat bengkak. Iya, karena nggak tahu juga kenapa itu jadi bengkak. Tapi kemarin aku nggak bengkak loh. Nggak bengkak di pipi, bengkak di gusi. Di gusi, Iya. iya. Jadi pas gitu sakit banget, 2 hari sakit udah nggak tahan lagi, udah odontek. Tapi teman saya itu ada yang bertahun-tahun nahan sakitnya karena gigi bungsu. Oh iya. Iya, teman saya ada. Jadi dia itu menahan sakitnya itu dari pas zaman kuliah. Itu sakit gigi karena gigi bungsu itu kayak kalau ngunyah itu sakit, terus rasa rada-rada sakit di bagian sininya. Terus nggak bisa ngunyah. Selama ngunyah dari kuliah. ngunyah tapi Ngunyah. sakit. Terus di odontek hilang sakitnya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik sakit sebentar daripada nahan sakit Betul. bertahun-tahun. Betul. Jadi dengerin nih. Mawardi ya. Kalau gigi bungsumu ada masih cabut daripada kena masalah. Karena sakitnya itu sampai kepala kalau udah sakit. Bener. Yang belum sampai kepala aja sakit banget. Apalagi yang orang sampai Iya. itu senggol bacok. Betul. Emosinya naik. Iya, emosinya udah gitu. Nggak kekontrol. Nggak kekontrol. Ya kayak Mawati misalkan lagi emosi bisa jadi gigi Iya, bungsunya mengalahkan ya Mawati. perempuan PMS ya. Iya Jadi gitu. Terus nih, untuk orang ada pesan nggak gitu buat orang-orang yang masih takut odontek? Gimana? kalau dari aku ya, Iya. bagi yang sekarang masih belum memberanikan diri untuk mencabut gigi bungsunya, itu masih
wajar ya. Iya. Karena manusia kan punya mental dan keberanian yang beda-beda. Iya, betul. Kalau masih pengen ngerasa sakitnya kegigit pipi gimana, jangan kira ketika gigi bungsu udah timbul masalah sering kegigit pipi itu sakitnya cuma di pipi. Jangan, nanti sakitnya bisa ke kepala. Betul. Digigit pipi sakit kepala, bisa jadi. Betul. Ada dua yang sakit. Nah, cuman nggak apa-apa kalau misalkan masih mengumpulkan niat dan keberanian buat dicabut gigi bungsunya, silahkan, nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau bisa sebelum terjadinya masalah dan dirasa gigi bungsunya berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, mending dicabut. Betul. Gitu. Iya. Terus untuk biaya odontektomi itu kan lumayan ya, lumayan pricey. Dimana dulu nih? Gitu. Di mana-mana. Kalau menurut saya ya odontek itu mahal gitu. Ya, orang-orang juga taunya mahal sih. Kadang tuh pernah mikir nggak orang-orang yang nggak di menengah ke bawah gitu. Statusnya tiba-tiba sakit banget. Terus mau odontek nggak ada biaya gitu. Nahan aja. Pernah mikir nggak gitu betapa kasiannya gitu? Ya kadang bingung juga ya, bingung sama sikon-sikon yang mungkin yang kayak gitu kita kurang kebaca, hampir kita juga betul tahu kita, ada situasi yang kayak gitu. Iya, ya kita kan? tuh nggak tahu orang itu mampu atau enggak. Tiba-tiba nanti nggak jadi, ya kita nggak tahu dia itu karena nggak ada uang atau gimana. Atau kenapa? Iya. Ya mungkin yang dirasanya sakit nih giginya, tahu-taunya gigi bungsu nih yang menimbulkan masalah. Baru tahu pada saat diperiksa ternyata biayanya besar untuk pencabutan. Terpaksa harus mengurungkan niat bukan karena keberanian ya, bukan karena keinginan untuk sembuh, tapi karena terhalang status yang lain. Bisa jadi, cuman hal-hal yang kayak itu yang seperti itu yang jarang kebaca sama kita. Dan di luar kendali kita ya. Cuman kalau untuk Arja sendiri untuk hal-hal yang kayak gitu, insya Allah Arja siap buat bantu. Iya benar. Salah satu hal yang bikin saya itu takjub saat masuk di Arja itu ya, karena keluasan dari para dokternya, dari para stafnya, kalau lihat pasien itu dengan kondisi yang nggak mampu gitu. Betul. Untuk Arja sendiri kita tuh dibiasakan ya kan, dibiasakan buat kita harus peka nih. Betul. Tentang siapa sih si pasien, dari mana sih si pasien, kan kayak gitu tuh. Karena ya notabene ya untuk perawatan gigi bukan cuma odontek nih. Betul. Yang lain juga lumayan kan. Semuanya lumayan. Kalau soal gigi itu kita kalau udah ke dokter gigi perawatan itu harus nyiapin biaya yang lumayan mahal. Betul. Gitu. Apalagi nggak pakai BPJS ya kan, nggak pakai ini, tapi insya Allah hasilnya itu bakalan memuaskan. Betul. Nah, cuman ada kan beberapa tips sampai kita sering juga sampaikan ke pasien-pasien yang di admin, yang di dalam ruangan disampaikan sama dokternya. Ada beberapa tips biar seperti apa sih perawatan gigi itu supaya nggak mahal. Kan ada tuh tipsnya. Iya betul. Caranya jangan periksakan atau jangan mulai rawat gigimu saat ada keluhan. Kalau bisa per 6 bulan sekali, ada atau enggak ada keluhan per 6 bulan sekali, periksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Oke. Jadi selama 6 bulan itu yang awalnya kalau sakit berjuta-juta ya keluarnya, kalau 6 bulan itu bisa. Kalau 6 bulan sekali cuman 50.000 konsultasi. Betul. Ya kan? Yang bengkak gak cuman gigi. Apa? Bengkak pengeluaran juga bengkak gitu. Betul. Bukan cuman pipi yang bengkak. Pengeluaran pipi juga bengkak. Yang sakit sebelah sini. Misalkan, dok saya sakit nih di sini. Ada nih yang datang. Misalkan sisi suami lah. Iya. Datang.
bengkak nih sebelah kanan gara-gara sakit gigi. Mm-mm. Baru mau ke dokter gigi setelah sakit nih. Bayarlah perawatan, bengkaklah lagi di dompet. Sampai rumah bengkak lagi di sini. Tahu kenapa? Kenapa? Ditampar. Ditampar. Ini sudah bengkak di sini, bengkak di pengeluaran, marah yang ada di rumah. Betul. Makanya jangan sampai sakit gigi. Ada orang sakit gigi dan orang sakit gigi kan. Saya ke dokter gigi. Terus giginya udah nggak sakit lagi, yang sakit di hati. Waduh, sulit kalau Nggak bisa hati. makan sampai akhir bulan. Astagfirullah, kasihan sih kalau pas sakit langsung, apalagi kalau giginya itu banyak gitu yang dirawat ya. Nah. Udah itu puluhan juta, udah Gak pasti kebayang kan berapa nggak kebayang. pengeluarannya. Nah itu dia memang gak sekalian sih pengeluarannya. Mm-mm. Dia juga bertahap. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu keluar segini, keluar Iya. biaya segini, nggak kerasa kan? Betul. Tapi kadang gini Kak, orang itu selain karena apa ya, karena kurang sadar, juga karena kekurangannya pengetahuan, ya kan? Bisa jadi. Kurangnya betul. pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi gitu. Apalagi orang-orang yang di mohon maaf di kota-kota kecil, di desa-desa, kayaknya kenapa sih gitu? Kalaunya gigi sakit itu harus dirawat, harus taunya dicabut aja gitu kan? Betul. Nah, terus ke dokter gigi harus nunggu sakit dulu. Kan orang pasti mikirnya kayak gitu ya, orang yang nggak tahu. Itu. Tapi sebenarnya kalaunya dalam ilmunya kan sebelum sakit kita harus periksa. Tetap rutin periksakan. Nah, gitu. untuk menanggulangi misalkan ada lubang kecil langsung ditambal sebelum sakit, betul. ada karang gigi kita Segera bersihkan dibersihkan. sebelum gigi fitis ya kan. Ada banyak orang ya yang di kampung-kampung saya temui itu orang tua giginya udah pada copot. Kenapa? Karena nggak pernah scaling. Jadi karang giginya itu numpuk gitu sampai gigi fitis, lalulah tulangnya itu dimakan sama si karang giginya itu. Lalu mulai turun tulangnya, semua giginya copot. Itulah pentingnya. Kenapa sih scaling itu penting? Ya penting gitu. Jadi kayak ini ya, kayak pesan ya jadinya Kayak ya, pesan bahwa semakin kita tidak peduli dengan kesehatan gigi, betul. semakin banyak potensi-potensi lainnya yang akan Betul. timbul yang menjadi sebuah masalah nantinya kayak gitu. Betul. Kayak tadi karang gigi ya. Karang gigi. Karang gigi. Karang yang makan giginya, makan tulangnya penyangganya ya. Iya, betul. Jadi giginya goyang. Goyang itik mungkin. Goyang copot giginya. Iya. Padahal mungkin copot sebelum waktunya mungkin ya. Padahal nggak sakit, nggak lubang, tiba-tiba copot. Kan aneh kan? Tapi lebih ini ya, lebih menguntungkan ya daripada langsung odontek. Iya bener sih. Nggak sakit, nggak lubang, gara-gara karang copot sendiri. Copot sendiri, tapi nggak bisa ngunyah. Terus muka kempot gitu. Cuman ya duluan aja. Bisa jadi giginya yang duluan copot atau yang lain yang copot. Apa itu? Bisa dicopot di pekerjaan mungkin. Aduh, itu kalau males-malesan Nah. itu. Apalagi kalau udah deadline nggak di ini ya kan. Atau keduluan copot umurnya. Oke. Gigi masih ada, umur yang copot. Aduh. Jadi pesan terakhir nih sebelum kita nutup podcast ini dari Kak Ina. Apa tuh? Dari Kak Ina. Tentang apa nih? Tentang terserah. Oke. Tentang kehidupan. Tentang odontek ya, karena kita membahas odontek ya. Iya, boleh. Mau sedikit pesan untuk para sobat Arja yang ada di luar sana tentang podcast yang kita bahas hari ini tentang odontek, itu bisa jadi bahan pertimbangan para sobat Arja ke depannya untuk bagaimana menindaklanjuti si gigi bungsu yang tumbuh. Biasanya untuk saat ini mungkin masih belum ada masalah yang timbul, tapi ketika si bungsu berulah, hati-hati tuh.
si bungsu mesti harus dicabut. Tapi nggak semua gigi bungsu itu menyebabkan masalah ya. Iya betul. Cuman kalau misalkan gigi bungsu yang terindikasi ke depannya dapat menimbulkan sebuah masalah, mending segera ditindaklanjuti. Bawa aja ke dokter gigi, tanyakan lebih lanjut seperti apa ini dok untuk tindak lanjutnya, baiknya gigi bungsu yang ada di mulut saya ini mesti diapain, mesti dicarikan kakaknya kak. Si sulungnya Ya Kak. biar Tapi banyak banget. Udah lanjut. Lanjut. apa nih Enggak, kita udah closing kan ya kan? oke. Nah, ya. Mau nanya nih terakhir, Boleh. kenapa jadi dinamain gigi bungsu? Nggak tahu kenapa tuh. Karena tumbuhnya terakhir mungkin. Bisa jadi karena nggak ada yang tumbuh lagi mungkin setelah dia ya. Oh iya benar. Oke, luar biasa tamu kita hari ini. Ya, jadi sekian Oke. untuk podcast hari ini. Dan untuk sobat-sobat Arza, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share juga. Dah. Dadah.